Welcome to our channel. Presiden Joko Widodo menjadi sorotan saat putranya berhasil menjabat sebagai wali kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut mengingatkan kita pada sejumlah tokoh politik tanah air yang pernah berjaya membangun dinasti politik di Indonesia. Masih ingat siapa-siapa saja tokoh yang dimaksud? Biar kalian bisa ingat kembali, Data Fakta telah merangkumnya dalam ulasan video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikenal sebagai salah satu tokoh yang menerapkan dinasti politik melalui Partai Demokrat. Ia mulai menunjukkan tajinya di dunia politik saat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah berkarir di militer, SBY masuk ke ranah politik dengan sukses memenangi Pilpres pada tahun 2004 dan 2009. Lalu, dua putranya menjadi terkenal setelah SBY selesai dari pemerintahan. Bahkan, Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung dari SBY, berani mundur dari militer setelah 15 tahun mengabdi dan mengikuti jejak SBY untuk terjun ke dunia politik. Agus Harimurti bergabung dengan Partai Demokrat dan kemudian menjadi ketua umum meneruskan kepemimpinan ayahnya seperti dilansir laman demokrat.or.id. Ia sempat maju bertarung dalam bursa Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 namun gagal. Sama halnya dengan adiknya Edi Baskoro Yudhoyono, anak kedua dari SBY, jauh sebelum Agus Harimurti terjun ke politik, ia telah lebih dulu menggeluti bidang ini. Saat ini, Edi merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota DPR RI setelah dirinya sukses memenangi kursi di pemilihan legislatif pada tahun 2019. Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP juga tak menghentikan perjuangannya di dunia politik. Ia dikenal juga sebagai tokoh yang membangun dinasti politik, terbukti dengan kedua anaknya yang terlihat akan meneruskan karir politiknya di PDI Perjuangan. Anak pertama Megawati dengan Taufik Kemas, Puan Maharani, sukses menjabat ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI setelah menduduki jabatan sebagai anggota Komisi 4 selama 2 tahun. Lalu ia terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi JK pada periode 2014 sampai 2019. Memasuki pemilu tahun 2019, Puan maju bertarung di daerah pemilihan Jawa Tengah melalui PDI Perjuangan dan berhasil menjabat sebagai Ketua DPR sampai sekarang. Berbeda halnya dengan saudara perempuannya, anak laki-laki Megawati yakni Muhammad Prananda Prabowo menolak untuk maju pada pemilihan legislatif tahun 2019. Tapi Prananda tetap dalam naungan PDI Perjuangan dengan menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDIP periode 2015 sampai 2020. Pengaruh Megawati di PDIP begitu besar, ia telah membesarkan partai ini dan sempat menjabat Presiden keempat RI selama 3 tahun pada periode 2001 hingga 2004. Amin Rais. Amin Rais dikenal sebagai salah satu tokoh politik di Indonesia yang sukses mempraktekkan dinasti politik melalui Partai Amanat Nasional atau PAN. Meski sekarang Amin dikabarkan sudah keluar dari partai yang ia dirikan ini, tetapi ia pernah membangun kekuasaan bersama keluarganya di partai ini. Melansir laman idntimes.com, pengaruh dan kekuatan Amin Rais belum luntur saat anak-anaknya meneruskan perjuangan dengan menjadi kader dan pengurus PAN. Bahkan tak hanya satu orang saja, 4 anak Amin Rais mengikuti karir ayahnya untuk terjun ke dalam dunia politik. Ketika penyelenggaraan pemilu pada April 2019, Ahmad Baihaqi Rais, anak keempat Amin, maju bertarung mencoba keberuntungan. Ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor urut 2. Kemudian Mumtaz Rais, anak sulung Amin, juga mencalonkan diri memperebutkan kursi DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Tak hanya itu, anak perempuan Amin, Hanum Salsabila Rais, juga turut memperebutkan kursi di DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Hingga Ahmad Hanafi Haris, anak kedua dari Amin, mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2019 untuk mempertahankan kursi di DPR RI dan berhasil memenangkannya. Ratu Atut Khosia. Ratu Atut Khosia merupakan mantan gubernur Banten yang populer karena berhasil menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia. Namun, ia juga dikenal sukses telah membangun dinasti politik dengan membawa keluarga besarnya menduduki jabatan prestisius.
Kekuasaan Ratu Atut bermula sejak Gubernur Banten pada periode 2001 hingga 2006 tersandung masalah hukum yaitu Djoko Munandar. Sehingga Ratu Atut pun resmi dilantik mengisi posisi sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten. Meskipun berhasil meraup suara pada Pilkada Banten tahun 2006 dan 2011, karirnya tercoreng setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka pada tahun 2013. Pengaruh dari Ratu Atut tidak membuat dinasti politiknya selesai di Banten. Sejak berkuasa di Banten, sejumlah anggota keluarganya terjun ke dunia politik praktis. Hal tersebut diawali dari kemunculan adik ipar Ratu Atut, Airin Rahmidiani dalam Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2008. Kemudian, adik Ratu Atut yaitu istri dari Tubagus Hairi Wardana alias Wawan juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati berpasangan dengan Jazuli Juwaini. Namun sayangnya, pasangan ini kandas setelah dikalahkan oleh Ismet Iskandar bersama Rano Karno sebagai petahana. Lalu, adik tiri Ratu Atut pada tahun yang sama yakni Tubagus Hairul Jaman sukses menduduki jabatan Wakil Wali Kota Serang berpasangan dengan mantan Bupati Serang. Setelah itu, Jaman diangkat menjadi Wali Kota Serang dan ketika Pilkada Kota Serang tahun 2013, ia mencalonkan diri lagi dan berhasil menang. Memasuki tahun 2010, adik Ratu Atut yakni Ratu Tatu Kasanah juga mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Serang dan berhasil mengamankan jabatan Wakil Bupati Serang mendampingi Taufik Nuriman pada periode 2010 hingga 2015. Airin Rahmi yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang mencoba keberuntungannya lagi pada Pilkada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010. Kali ini, ia berhasil memenangkan Pilkada sebagai Wali Kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Benyamin Daphni pada periode 2011 sampai 2015. Tak main-main, dinasti Ratu Atut juga di luar eksekutif. Pada tahun 2009, Hikman Tomet, suami dari Ratu Atut, berhasil menjadi anggota DPR. Semakin berjaya, Andika Hazrumi, anak dari Ratu Atut, juga sukses menjadi anggota DPD Perwakilan Banten. Tak hanya itu, Ade Rosi Khairunisa, menantu Ratu Atut, merupakan anggota DPRD Kota Serang. Keluarga Yassin Limpo. Akar penting dari keluarga Yassin Limpo tentu saja Kolonel Muhammad Yassin Limpo. Ia pernah menjadi bupati di 3 kabupaten daerah Sulawesi Selatan, sedangkan istrinya Nur Hayati juga berkali-kali menjabat sebagai anggota dewan dari fraksi Golkar. Tidak berhenti sampai di situ, sang anak Syahrul Yassin Limpo merupakan gubernur Sulawesi Selatan di 2 periode, tahun 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Pada tahun 2019, Syahrul maju sebagai calon legislatif untuk DPR RI, namun di tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian, Tenri oleh Yassin Limpo, kakak dari Syahrul, menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel periode 2014 hingga 2019. Lalu Ihsan Yassin Limpo, saudara Syahrul yang lainnya juga pernah menjabat sebagai Bupati Goa, dan Haris Yassin Limpo sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar periode 2015 hingga 2019. Sedangkan Irman Yassin Limpo pernah menjadi pelaksana tugas Bupati Luwu Timur serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Indira Cundatita Syahrul Putri, anak dari Syahrul, juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dari PAN yang setelah itu bergabung dengan Partai Nasdem. Lalu, ipar dan menantu Syahrul yaitu Hapsayanti Ponulele dan Rizka Mulfiati Redindo juga maju sebagai caleg DPRD Sulawesi Selatan untuk daerah pemilihan Makassar. Di sisi lain, anak dari Ihsan, Adnan Purita, merupakan Bupati Goa sejak 2016 hingga sekarang. Itulah tadi sejumlah politikus Indonesia yang sukses membangun kekuasaan dinasti politik. Bagaimana menurutmu?